Halo Mbak Elvi, Iya, Pak. dengar ya? Dengar nggak? Pripun? Dengar nggak ini suara saya? Nggih, mireng. Oh ya, Dengar. ini ya apa absensinya di Mbak Elvi ya? Bener ya? Bener, bener. Nggih, Pak. Nanti tolong di absen ya teman-temannya ya. Ya, Mungkin ini kita perkenalan dulu ya. Mungkin belum pernah ya di ini sama saya ya? ya, bisa. Pernah belum ya? Saya pernah datang beberapa kali sih, tapi saya nggak tahu itu semester berapa aja ya. Ini belum ada yang kenal, Pak. Belum ada yang kenal ya. Memang saya Ya, memang Pak. dosen. Sebelum-sebelumnya sih hanya ini aja dosen tamu ini udah kebetulan udah jadi sudah jadi bagian dari STT ya. Jadi mungkin saya baru bisa online nih. Insya Allah nanti mungkin sekitar tanggal 9 ya baru kita bisa offline ya. Tapi paling hanya sehari itu. Nanti selanjutnya online lagi. Kalau misalkan saya berhalangan hadir, bisa nggak diganti malam ya? Malam. Iya. Ya malam Itu nggak mesti harinya di Rabu sih. itu kalau malam online apa offline, Pak? Ya online. Kalau Oh, misalkan saya tidak bisa berhalangan hadir untuk online di jam segini, bisa nggak diganti malam gitu loh. siapa bisa, Pak? Insya Allah bisa ya. Mohon maaf sebelumnya karena eh, Bapak juga di sini juga kerja ini lagi saya sambi aja kebetulan nggak ada kerjaan. Kita ini ya kita perkenalan dulu ya. Ini semuanya Ya, hadir ya, 5 orang ini hadir. Katanya infonya ada 7. 7. Yang 2 itu sudah out. Apa cuti atau apa? Yang namanya Swahib itu dia pulangnya kan Lebaran itu kan, Pak. Nah, itu tuh nggak kembali-kembali sampai sekarang. Oh gitu ya, ya gitu. Eh, Ya kita perkenalan dulu ya. Nama saya Luhur Pambudi Hernanarpati. Teman-teman ya bisa panggil saya Luhur atau Danar ya. Biasanya dosen-dosen STT itu mengenal saya Danar ya. Nah, asli saya Magelang, tapi saya domisili saya di Sukoharjo, Sukoharjo Jawa Tengah ya, Solo. Tapi saya ini dinasnya di Kalimantan ya. Jadi pas kebetulan saya diminta ngajar, ini mata kuliahnya elemen mesin. Itu mata kuliah inti atau apa namanya? Inti bukan sih? Mata kuliah inti bukan? Elemen mesin tuh. Iya, Pak, inti, Pak. Inti ya? Kan ada diniyah itu kalau diniyah itu apa aja ya? Itu yang anu mading, Pak, itu. Oh, Kalau ini nggak mading, Pak. Ini yang udah penjurusan. oh gitu ya. Udah penjurusan ya. Mesin, mesin. Kalau Madin itu apa saja ya? Ada berapa mata kuliah sih Madin itu ya? kalau satu itu ada 6, semester 2 juga ada 6. Total ada berapa? Kalau yang Madin ya, mata kuliahnya total ada berapa ya? Nggak apa ya? Nah, udah. Ini semester 3 ya? Mbaknya apa? Semester 3 ya? Ini ya? Semester 3. Ya. Ya, Pak, semester 3, Pak. Iya. Eh, monggo mau manggil saya Luhur atau Dana, nanti disimpan saja nomornya kita dibuatkan grup gitu ya. Kalau suatu ketika saya kasih tugas atau apa, paling nggak nanti lewat grup ya. Ya, Pak. Ya gitu ya. Mbak siapa? Mbak Elvi ya? Monggo. S1 saya basic saya di ini ya di geologi engineering ya. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar geologi itu seperti apa. Baru S2-nya saya di S2-nya saya di ini ya
di industrial engineering ya. Ya, pekerjaan Bapak sekarang jadi ini. Jadi kerja di suatu perusahaan tambang untuk menangani eksplorasi ya. Eksplorasi itu penyelidikan ya, penyelidikan untuk eh, bahan galian. Jadi ya pekerjaannya ini sekali ya Pak. Memang membutuhkan ketelitian dan terutama safety juga ya. Kita nggak ada mata kuliah ini ya, safety ya. Keselamatan kerja K3, K3. Nggak ada ya? Halo? Nggak ada ya? Kita nggak ada mata kuliah K3 ya? Waktu itu ada di Pak Fajar. Ada ya? Semester 2. Oh, semester 2 ada ya? Oke, oke. Oh, semester 3. Semester 3 nggak ada. Monggo mungkin memperkenalkan sendiri-sendiri ya. Monggo dipersilahkan, saya butuh mau kenal juga nih dengan teman-teman ya. Satu-satu silahkan memperkenalkan diri dulu. Namanya siapa, aslinya dari mana, terus mengapa alasannya ngambil teknik industri itu apa. Monggo silakan. Mbak Elvi, Bagus, Marviani, Himayatul Humaida, sama Hendrik ya. Monggo. Iya Pak, kenalkan nama saya Hendrik Julianto Pak. Ya, Saya gitu. dari Sumatera, tepatnya dari Lampung Barat. Itu Pak. Untuk alasan saya ngambil teknik industri karena saya dari kecil juga suka dek mesin sih Pak, tapi dek otomotifnya. Oh gitu ya. Oke, oke. Berarti di sini ditinggal di mana di Nganjuk? Di Tanjung tinggal di Iya, mana? kebetulan saya asrama Pak, saya juga pengabdian. Oh, asrama pengabdian. Oh, oke, oke. Oke. Terus dek Lanjut pengabdian juga apa lagi? Oke. dek bidang PT bangunan. Oh ya. Ini di lab komputer apa Mas ya? Iya, di lab komputer Pak. Ya. Silakan apa siapa lagi selanjutnya? Mas Hendrik ya. Ayo siapa lagi yang memperkenalkan diri? Saya Elvi Sulistianti Muhammad, Pak. Hmm, Alasan saya dari mana? Dari mana? Dari Trenggalek saya. aslinya Trenggalek ya, nggih. Di situ kos. Sama Eh, pengabdian juga, Kang. asrama. Oh, di asrama ya. Oh, nggih, ya. Monggo yang lain. Suaranya agak dengung ya, Mbak ya. Silakan yang lain, masih 3 lagi itu. Mana suaranya Mas Bagus? Oh, suaranya dengung ya. Perkenalkan, nama saya Bagus Nanda Saputra, asal Kalimantan Barat. Terus di sini mondok kuliah sambil kuliah. Gitu Oh, Pak. Kalimantan Barat ya. Kalimantan Baratnya mana? Sekadau Pak, Mana? Sekadau, Oh, dekat oh, Sintang. dekat Sintang. Kalau Ya, yang daerah-daerah mana? Dekat nggak dengan daerah-daerah tambang apa boksit itu ya? tambang itu di Kalimantan Tengah rata-rata. Kalimantan Barat ada itu boksit itu di daerah mana itu?
Tambang ilegal juga ya Pak. Kata Nggak kenal tambang ya? emas di Kapuas Oh, itu gitu. Oh, Kapuas ya. bukan yang resmi. Alasan milih teknik industri apa? Senang di mesin Pak. Oh, senang di mesin juga, karena teknik industri itu nggak melulu Ya, mesin ya, tapi nggak apa-apa. ya. Monggo, silakan yang lain. Mbak Langsung. Imayatul mungkin atau Mbak Marviani. Monggo. Oke, nama saya Maya dari Sumatera, Lampung Tengah. Kampung Tengah. Oh, ini kalian berdekatan nih, makanya mendengung ini ya. Berdekatan ya? Ya, Oh iya, itu. Di sini tinggal apa? Tinggal di ini juga, tinggal di asrama juga ya, Mbak ya, Imayatul. cewek semua asrama. Alasan milih industri apa? Apa? Alasan milih teknik industri. Oh, terus. Gitu dengan lucu. Ya, dengar nggak, Mbak? Tadi tanya apa? Alasan ambil teknik industri apa? Hmm, Ya soalnya dari kegiatan yang saya lakukan sekarang ya udah menjurus ke industri sih. Daripada nanti masuk informatika sendiri kan ya saya yang nanggung. Oh, gitu. Kegiatannya apa emang? Masak. Lebih ke Oh, masak sama jualan. oh masak sama jualan. Mbak yang satu lagi, monggo. Memperkenalkan Mbak siapa? Marviani ya. Iya, Pak. Sebenarnya pakai HP aja nggak apa-apa sih, biar nggak dengung itu. Salah satu apa harus harus memang harus berjauhan itu. Monggo Mbak Marviani. Iya, jadi Bapak bisa manggil saya Ani. Ani ya, ya, oke. Ya, ah, saya aslinya dari Sulawesi, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan mana itu? Di Makassar, Pak. Oh, Makassar ya. Di situ mondok ya di asrama. Saya asrama juga. Alasan ngambil teknik industri apa? Ada jihad. Sulawesi. Kan kalau di STT itu cuma ada dua, industri sama informatika. Nah, kalau Hmm, saya tuh enggak tertarik di informatika, enggak terlalu suka komputer-komputer gitu. Jadi ya ngambilnya hmm, industri. oke, nggak apa-apa. Makassar ya. Oke ya, kita kita mulai saja ya. Ini saya nyiapkan bahan kuliah juga nih mendadak ini, karena eh, saya juga bukan orang mesin, tapi sedikit-sedikit saya ngerti lah kalau bagian-bagian mesin itu, walaupun tidak detail ya, karena ini basic sekali ya. Mungkin nanti di setiap babnya itu kan sebenarnya ada ya. Nah seperti ini kan ada apa? Ada elemen sambungan, elemen transmisi, sama elemen penyangga ya. Jadi
Elemen sambungan itu ada sambungan paku, las, solder, bulir, lem, transmisi itu ada poros, kopling, sabuk dan rantai, roda gigi, rem, pegas, dan elemen penyangga, pegas, dan bantalan. Ini mungkin teman-teman umum lah ya. Biasanya yang senang-senang otak-atik otomotif itu, atau mungkin ketika apa? Ketika ini ya, ketika teman-teman di bengkel atau apa gitu kan, mesti sering lihat-lihat tuh. Kadang-kadang eh, kita tahu barangnya, tapi nggak tahu tuh namanya apa tuh. Saya juga ketika saya baca-baca, oh ternyata ini namanya ini, fungsinya ini. Menarik sebenarnya ya. Jadi ini mohon maaf belum belum bisa Bapak detailkan ya mengenai sambungan paku keling itu nanti per bab itu nanti isinya apa saja itu memang belum Bapak ini belum saya detailkan ya karena saya masih eh, mempelajari beberapa literatur kira-kira yang enak dipelajari yang mana. Saya pikir kalau mesin itu banyak sih teman-teman bisa baca di mana saja pengarangnya siapa saja banyak banyak sekali itu pengarang yang dari apa yang Indonesia ya. Oke. Elemen mesin ya adalah bagian dari suatu konstruksi ya, bagian konstruksi di sini ya eh, mempunyai bentuk secara fungsi sendiri ya, seperti baut mur dan teman-teman tahu ya pen, pasak, poros kopling, rantai, roda gigi dan sebagainya. Dalam penggunaan elemen mesin bisa berfungsi sebagai elemen pengikat ya, elemen pemindah atau transmisi, elemen penyangga, elemen pelumas, elemen pelindung dan sebagainya. Ya, ini contohnya ya. Yang tadi saya sebutkan tadi ya pasak itu seperti apa ya, poros. Poros itu biasanya gardan itu ya, roda gigi, terus kopling, sabuk puli atau rantai, sprocket. Kalau rantai kan biasanya dipakai di sepeda ya, motor pun ya. Kalau sabuk puli itu motor-motor metik biasanya dia pakai 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 apa? Pakai belt itu ya, belt yang dari karet itu ya. Atau biasanya di motor-motor besar itu juga dia pakai apa? Sabuk atau puli. Terus eh, pembagiannya apa saja sih? Di situ ada elemen sambungan, elemen transmisi, yang tadi awal saya sebutkan ya, sama elemen penyangga ya. Masih bisa didengar kan ya? Masih, Pak. Jelas ya? Sangat jelas, Pak. Ya, karena di sini memang di tempat saya ini agak susah sinyal nih. Oke, yang ini sambungan ya. Sambungan itu adalah hasil dari penyatuan beberapa bagian atau konstruksi dengan menggunakan suatu cara tertentu. Ya. Macam-macam sambungan itu sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Sambungan tetap itu sambungan keling dan sambungan las. Jadi memang kalau kita mau bongkar, ya itu harus dipaksa ya, dipotong atau apa ya, tidak seperti sambungan baut atau sambungan pasak atau sambungan pena. Jadi itu pun juga ada fungsinya masing-masing ya. Jadi ketika ketika itu diterapkan ketika itu diterapkan menerapkan sambungan tetap atau sambungan tidak tetap, mesti kan ada alasannya ya. Kalau yang barang-barang itu atau uh, ketika diterapkan di benda yang bakal sering-sering diganti yang sifatnya consumable kan mesti akan menerapkan sambungan tidak tetap ya. Nah, ini contoh sambungan keling ya. Sambungan keling itu jadi mungkin teman-teman kalau lihat di konstruksi jembatan-jembatan ya, mesti kan dia sambungannya itu sambungan permanen itu ya, dia bukan bukan baut karena sifatnya kan sifat tidak 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 sifatnya tidak consumable atau tidak banyak mengalami pergantian. Ya, makanya dia pakai sambungan keling. Tapi paling ya ketika, tapi ya tidak berarti bahwa
memang kuat sih secara secara konstruksi dari besinya itu kuat. Tapi kalau ketika kita bicara beban ya, beban dari tanah itu sendiri, sebenarnya bisa juga itu menyebabkan konstruksi itu gagal. Tapi kegagalannya bukan di ininya ya, bukan di besinya itu sendiri, tapi kegagalan akibat tanah sebagai penyangganya gitu biasanya. Itu juga ketika kita berbicara tentang konstruksi jembatan ya, bangunan atau apa, makanya juga melakukan penyelidikan-penyelidikan yang kaitannya dengan tanah dan batuan ya sebagai sebagai pondasinya. Jadi tidak tidak apa tidak jamin bahwa ketika keling itu bagus berarti si uh, bangunan itu tidak akan roboh. Berarti kan perlu memperhatikan juga pondasinya seperti apa. Ini contoh ya, contoh bagian-bagian ini ya, paku keling ya, ada kepala, badan, dan ekor. Ini sama ya seperti yang di ini ya. Ini yang kelihatan ini, yang muncul pentol-pentol ini ada kepalanya ya. Kepala, badan, dan ekor. Ekor itu biasanya yang dipukul nanti. Dia akan udah di apa dipukul oleh suatu benda yang akhirnya dia akan membentuk pola melingkar juga dan akhirnya sebagai pengunci. Ya, ini ya contohnya ya. Jadi memang kalau kita dilihat-lihat yang di gambar satu ini sebelah kiri ini kan sebelum dia dipukul ya, jadi ketika ini sudah dipukul dia akan membentuk itu bagian dari ininya ya, bagian dari ekornya ya. Jadi sebagai pengunci itu. Jadi di sini ada cara pemasangan paku keling itu seperti apa ya. Jadi intinya untuk menyambungkan antara dua plat atau lebih gitu atau mungkin platnya salah satu plat itu dijepit uh, atau ada beberapa metode. Mungkin nanti bisa dibaca ini. Terus yang kedua, tipe pemasangan paku keling kan ada nih, ada lap joint atau butt joint. Itu yang saya jelaskan tadi. Pemasangan kalau lap joint itu ya ada dua plat saja. Sedangkan kalau butt joint itu ada dua plat yang disambungkan dan di apa di ini ya, dihimpit dengan dua plat ya. Jadi dua plat itu disambungkan terus dicepit ya, dicepit dengan dua plat lagi. Ya, itu namanya butt joint. Kalau yang hanya antara plat dan plat itu saling menindih itu lap joint, overlap nih maksudnya. Terus fungsi sambungan keling itu sendiri seperti untuk konstruksi bertingkat, jembatan tadi jelas ya pesawat angkat, atau untuk kekuatan kedap ya, seperti kettle atau pipa tekanan tinggi, tetapi umumnya dia pakai sambungan las ya, karena kan harus harus tertutup ya, dia tidak bocor. Terus sebagai sambungan tanpa tekanan, cerobong asap misalkan ya. Terus sambungan paku untuk pelit pelat, ya, contoh konstruksi kendaraan dan pesawat terbang. Ini contohnya ya, ada konstruksi bertingkat, ada juga pesawat angkat, ya, terus cerobong asap dan konstruksi kendaraan. Kira-kira sambungan keling itu bisa dipergunakan untuk keempat konstruksi tersebut, gitu ya. Kelebihan dan kelemahannya itu seperti apa, ya? Tidak akan kelebihannya itu tidak akan longgar karena adanya getaran atau beban kejut, relatif murah dan pemasangan yang cepat, ringan, lebih tahan korosi dibandingkan sambungan baut, kekuatan fatik lebih baik dari sambungan las. Jadi kekuatan fatik itu capek ya. Jadi suatu konstruksi itu dia lebih kuat dibandingkan las. Las itu kan biasanya kalau dia sudah apa? Sudah korosi juga kan akan kehilangan kekuatan. Sifatnya akan mengalami capek lah istilahnya. Terus sambungan keling lebih sederhana dan murah untuk dibuat, pemeriksaannya lebih mudah. Sambungan keling dapat dibuka dengan memotong kepala dari paku keling tersebut. Jadi tidak seperti baut ya. Seperti baut itu bisa dikendorkan, kalau ini tidak. Harus dibuka paksa ya. Tapi relatif kuat. Kelemahannya itu tidak dapat dilepas atau pencekaman tidak sekencang sambungan baut. Mungkinnya cengkraman mungkinnya maksudnya. Masih ya, masih
Suara masih bagus ya? Masih Pak, masih. Tidak banyak sih sebenarnya, karena saya kan masih nanti next mungkin saya detilkan lagi ya, karena saya juga ini kejar tayang ini, jadi banyak cari-cari referensi yang kira-kira nantinya mudah teman-teman dipelajari. Monggo, mungkin ada pertanyaan, hanya sedikit saja sih dari saya. Atau mau mungkin bertanya ke yang lain, diskusi yang lain, nggak harus tentang elemen mesin, mungkin mau bertanya yang lain, monggo. Silakan. Pak, Ini untuk berapa SKS ya? dinabel itu 3 juga SKS masuk ya? elemen sambung, Pak. Gimana? Untuk ini kan di sini kan tadi ada yang bentuk paku ini tadi Pak ya, yang untuk Mm-mm. pengunci besi H. Mm-mm. Nah ini itu kan maksudnya di elemen sambung. Mm-mm. Nah kalau dinabel itu maksudnya juga elemen sambung atau Yang mana? Apa tadi, Mas? nah ini Pak, ini kan paku keling Pak ya, yang untuk Mm-mm. sambung. Nah kalau misalnya kita menggunakan dinabel juga apakah apa namanya termasuk dinabelnya ini termasuk elemen sambung? Apa ya dinabol itu ya? Sorry, saya kurang kurang ini ya. Coba saya searching ya. Apa, Mas? Baut dinabel Pak. Dina ya, dinabol. Baut ya, dinabol ya. Oh, dinabol itu yang buat ini ya, kalau kita nempelkan barang gitu ya, di tembok atau apa, dia ditanam kan? Ya Pak betul. Bisa juga sih sebenarnya sebagai elemen untuk penyambungan juga sama sebenarnya. Tapi kan ini ditanam ya. Dia apa apa sih kalau dibilang itu bautnya bukan baut sih sebenarnya, tapi dia eh, karena di tembok itu biasanya tidak bisa membentuk ulir, makanya itu ditanam itu akhirnya dia berfungsi sebagai pengencangnya kan, apa sih ceweknya lah ya. Sama itu sebenarnya dengan elemen sambung juga. Ada yang lain? Gimana, Mas Hendrik? Ada tambahan? Ini 3 SKS ya? Ya, Mas ya. Halo? 3 SKS ya? Kok nggak ada yang jawab? Iya, benar ya, Mas Hendrik ya. Ini 3 SKS ya? Aduh belum tahu ya Pak. Tahu. Masa belum tahu 3 SKS kayaknya ya? Per SKS-nya itu, eh, Sepertinya iya Pak. 3 SKS ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya mungkin masalah mesin itu memang ini ya. Tapi nggak tahu Kak, biasanya mesin itu kan di jurusan sendiri ya, teknik mesin ya. Tapi di industrinya STT ini ada nih,
Tapi masih basic sekali sih ini ya, bukan mesin yang sampai detail ya. Ini hanya masih eh, ya masih basic sekali sih. Saya tempat komunikasi dengan teman-teman yang ada di sini nih, yang bagian trainer alat-alat berat itu pun sama, katanya memang ini basic sekali Pak Luhur. Oh, ada pertanyaan lagi? Saya Pak, Monggo kalau mau diskusi yang lain silahkan. Pak Luhur juga masih meraba-raba ini apa pelajaran ini nih. Jadi mohon maaf kalau andaikan ada nantinya pertanyaan ada yang belum bisa Bapak jawab. Pak Luhur, Oke ya, monggo. kenapa kok teknik industri belajar mesin? Teknik industri belajar mesin. Biasanya mesin itu bagian rumpunya dari teknik industri sih ya. Itu masih ada hubungannya ya. Eh, kalau yang selama ini saya alami di sini ya, kalau kita ya paling nggak kita bisa mengenal mesin ya. Jadi eh, ketika kita mengenal mesin, ya nggak perlu detail sebenarnya. Setidaknya kita bisa mengidentifikasi apa sih yang menyebabkan si unit itu, misalkan unit atau alat apalah, itu kan mengapa bisa rusak gitu ya. Jadi paling nggak antisipasinya seperti apa ya. Kalau di sini kan saya pegang pengeboran, jadi saya kadang-kadang berkomunikasi dengan teman-teman mekanik, ini fungsinya apa, fungsinya apa. Jadi paling nggak kita bisa identifikasi kerusakan apa yang terjadi. Jadi bagaimana supaya mesin itu aman, yang mengoperasikan juga orang di sekitarnya juga aman. Ya bagaimana supaya akhirnya, bagaimana akhirnya ketika agar itu aman, berarti kan harus dibuatkan standar operation prosedurnya atau jadi paling nggak dengan belajar mesin ini kita tahu gitu. Oh, ini uh, harus ada perbaikan, harus ada maintenance, harus ada yang sifatnya terjadwal maupun yang bukan terjadwal ya. Nanti teman-teman ke depannya bisa belajar lebih detail lagi. Tapi nggak tahu ya, nanti ada mata kuliah productivity nggak ya? Ada nggak mata kuliah produktivitas? Nggak tahu ya Pak. Nggak ada. Nggak tahu ya. Di Nggak ada semester Pak. berapa itu? Kayaknya Kalau saya pernah semester, baca ada deh. Ada nggak? untuk semester ini nggak ada Pak. Semester berapa itu nanti? Mungkin semester atas. Semester atas ya. Nanti Lima nanti mungkin Pak. gimana? Semester Mas 5 Hendri? kayaknya ada Pak. Semester 5 ya. Iya, nanti akan mengarah ke situ bagaimana eh, kita mengevaluasi suatu alat dari produktivitinya seperti apa. Jadi nanti di productivity itu sendiri, di sini Bapak juga pegang itu bagaimana sebenarnya ini kenapa sih productivity kita itu tidak tercapai ya, salah satunya ya mungkin salah satunya juga akibat perlengkapan itu sendiri, unitnya itu sendiri, permesinan atau mungkin equipment lainnya. Jadi setidaknya dengan mempelajari ini kita bisa tahu gitu. Kira-kira apa sih yang nantinya bakal rusak, kerusakan apa yang sering terjadi, mengantisipasinya seperti apa, terus eh, apa SOP-nya atau prosedurnya itu bagaimana supaya penggunaannya itu tidak serampangan, akhirnya kita buat SOP yang itu seperti apa. Bahkan sampai ke arah training-training. Seperti itu kira-kira Mbak Elvi. Ada lagi? Saya Pak. Ya, monggo Mas Bagus. Eh, cara melakukan perawatan dan perbaikan pada elemen mesin itu yang baik gimana Pak? Apakah kita tetap pemantauan selama beberapa bulan atau gimana?
Kalau selama ini yang kita lakukan itu kita ada untuk yang sifatnya P2H itu ada. P2H itu apa sih? Pemeriksaan perawatan harian. Jadi kita cek terus tuh seperti gear atau apa itu kan berarti kan ketika itu memang kering kan harus kita lumasi itu. Jadi fungsinya P2H itu untuk melihat hal